Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan mencoba memaparkan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator, mata pelatihan komunikasi efektif. Adapun strategi pembelajaran saya akan saya bagi dalam tiga bagian. Yang pertama itu pendahuluan, kedua penyajian, dan ketiga penutup. Baik, saya akan memulai dari pendahuluan. Tapi terlebih dulu, izinkan saya mengenalkan diri saya. Nama saya Reksi Sibarani, saya Widya Suara, Badan Diklat Kejaksaan RI. Untuk yang pertama, pada bagian pertama pendahuluan, yaitu yang saya lakukan pertama kali, salam perkenalan. Dengan salam bahagia, sehat, sukses. Selanjutnya, saya akan membuat komitmen dalam pembelajaran dalam kelas, yang mana komitmen tersebut disepakati oleh semua peserta diklat. Yang ketiga, saya akan memperkenalkan diri kepada peserta. Yang terakhir, saya akan memberikan sebuah motivasi belajar, yaitu you can have brilliant ideas, but if you can't get them across, your ideas won't get you anywhere. Lilaukah, yang artinya kamu dapat memiliki ide-ide brilian, tapi jika kamu tidak dapat menjelaskannya, ide-idemu tidak akan membawamu kemanapun. Ini artinya bahwasanya kita harus bisa berkomunikasi supaya ide-ide kita dengan dikomunikasikan menjadi sesuatu yang berguna buat kita dan buat semua orang. Selanjutnya saya akan kepada bagian kedua, yaitu penyajian inti materi. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya harus membacakan tujuan pembelajaran komunikasi efektif itu sendiri, yaitu yang mana setelah mengikuti pembelajaran komunikasi efektif, peserta PKA mampu mengaplikasikan komunikasi efektif dalam dunia kerja. Administrator yang meliputi kompetensi mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan menggunakan framing dalam membangun branding organisasi. Setelah itu baru saya masuk kepada materi pokok pertama, yaitu summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang mana materi pokoknya yang pertama yaitu substansi ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang kedua, analisis proses, substansi dan hasil ceramah. Yang ketiga, pembelajaran komunikasi organisasi futuristik. Yang keempat, strategi penerapan komunikasi organisasi. Pada pokok materi ini, peserta membuat sumber ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik dalam pelatihan kepemimpinan administrator, yang dimulai dari identifikasi poin-poin bahasan dari ceramah, analisis dan tanggapan terkait substansi ceramah, pembelajaran atau lesson learned yang didapatkan dari ceramah tersebut, dan strategi penerapan substansi ceramah ke dalam dunia kerja ASN administrator. Metode penyampaian yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu brainstorming, kedua membuat sumber ceramah, yang ketiga presentasi kelompok. Alat bantunya bahan ajar, petunjuk diskusi, dan alat pemantauan durasi waktu 90 menit. Pada materi pokok yang kedua yaitu komunikasi efektif dalam organisasi. Adapun submateri pokoknya, yang pertama yaitu komunikasi efektif dalam organisasi, peran komunikasi efektif dalam organisasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, indikator komunikasi efektif dalam organisasi, bentuk dan jenis komunikasi organisasi, serta yang terakhir arah komunikasi organisasi. Pada materi ini akan dibahas komunikasi efektif dalam organisasi, peran komunikasi efektif dalam organisasi, fungsi, indikator, serta bentuk dan jenis, arahnya, dengan uraian bahasan yang komunikatif, dengan rangkuman substansi, dan latihan untuk memperdalam pemahaman peserta terkait substansi komunikasi efektif dalam organisasi. Metode penyampaiannya, saya akan menggunakan ceramah interaktif, tanya jawab, brainstorming, dan bedah kasus. Alat bantu dan media yang saya gunakan laptop, LCD projector, flip chart, spidol, jaringan internet, contoh kasus, dan durasi waktunya
Untuk materi ini sekitar 270 menit. Pada materi yang ketiga, yaitu pengelolaan strategi komunikasi. Sub materi pokoknya yaitu satu, pengertian strategi komunikasi organisasi. Yang kedua, proses komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, pendekatan komunikasi organisasi. Yang keempat, 10 strategi komunikasi organisasi. Yang kelima, hambatan komunikasi organisasi. Metodenya ceramah interaktif, tanya jawab, dan games. Seperti kita ketahui bersama bahwa komunikasi organisasi bisa dilakukan oleh antar pihak pengurus organisasi, antar anggota organisasi, maupun antara pengurus dengan anggota organisasi. Oleh sebab itu, secara teori, komunikasi organisasi haruslah dilakukan dengan mengikuti setiap pola komunikasi organisasi yang ada. Selain pola komunikasi yang digunakan berguna untuk membuat konsep dasar komunikasi organisasi beserta proses komunikasi dalam organisasi menjadi lebih baik, hambatan komunikasi organisasi yang mungkin saja terjadi dapat dihindarkan dan diminimalisir. Pada materi ini akan diuraikan lagi lebih dalam pengelolaan strategi komunikasi dalam organisasi yang dimulai dengan uraian pengertian strategi komunikasi organisasi, proses komunikasi dalam organisasi, pendekatan-pendekatan yang ada dalam komunikasi organisasi, penerapan 10 strategi komunikatif efektif di dalam organisasi, dan pengelolaan hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi yang disajikan dengan uraian pembahasan komunikatif, rangkuman dan latihan untuk memperdalam pemahaman peserta terkait pengelolaan strategi komunikasi efektif dalam organisasi. Adapun alat bantu dan media yang saya gunakan yaitu laptop, LCD, flip chart, spidol, dan jaringan internet. Dan juga video berita-berita terkini mengenai komunikasi efektif, artikel-artikel yang relevan, studi kasus dari organisasi salah satu peserta. Jadi di sini maksudnya kita tahu bahwa di kejaksaan yang melaksanakan sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator yaitu pada jabatan koordinator dan kepala bagian tata usaha. Pada hal ini mungkin untuk jabatan koordinator, para peserta mungkin akan kesulitan untuk mencari kasus yang relevan dengan komunikasi yang efektif, karena jabatan koordinator merupakan salah satu jenjang untuk menuju jabatan kepala kejaksaan negeri. Jadi mungkin nanti bisa memberikan suatu contoh-contoh pada saat sebagai bagaimana mereka akan menjadi seorang kajari apabila komunikasinya tidak baik. Jadi mereka harus menggunakan bahasa-bahasa dan kata-kata yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Materi keempat yaitu framing dalam membangun branding organisasi. Submateri pokoknya yaitu strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi, identifikasi unsur-unsur branding, framing dalam komunikasi branding organisasi, peran media sosial dalam membangun branding organisasi, analisis framing dalam branding organisasi. Pada materi ini akan diuraikan bagaimana membangun branding organisasi yang dimulai dengan pembahasan terkait strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi, unsur-unsur framing dalam komunikasi, branding organisasi, peran media sosial dalam membangun branding, dan analisis framing dalam membangun branding organisasi yang disajikan dengan uraian komunikatif, rangkuman, dan latihan untuk memperdalam pemahaman peserta pelatihan terkait framing membangun branding organisasi. Adapun metode penyampaian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama brainstorming, diskusi kelompok, ceramah interaktif, dan bedah kasus. Kasusnya mungkin bisa nanti dari peserta bisa menggunakan dari
internet ataupun dari media lain agar bisa menjadi mencari kasus-kasus yang bisa untuk didiskusikan bersama. Alat bantunya video, laptop, kertas flip chart. Durasi waktunya 135 menit. Dan untuk bagian terakhir yaitu bagian penutup, saya akan membuat rangkuman isi mata pelatihan bersama peserta Diklat. Yang kedua, melakukan evaluasi materi. Yang ketiga, meminta umpan balik dari peserta, mengucapkan terima kasih, menutup materi dengan salam, dan yang metode penyampaiannya ialah ceramah dan presentasi terpilih. Alat bantu dan media, laptop, LCD proyektor, flip chart, spidol, bahan paparan. Di akhir pembelajaran saya akan memberikan suatu motivasi, kata-kata bijak seperti waktu memang abadi tapi manusia tidak. Maka dari itu tetap jalinlah komunikasi yang baik dengan orang-orang yang kamu sayangi. Baik, terima kasih. Mungkin itu strategi pembelajaran yang akan saya lakukan untuk kiranya saya terapkan apabila saya diperkenankan untuk mengajar, memberikan pembelajaran pada Diklat atau pelatihan kepemimpinan administrator. Saya ucapkan terima kasih, sukses!